Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fatika Sari dengan NIM 4101421177, merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat flowchart berbantuan aplikasi Flowgorithm guna memenuhi penugasan mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Amidi SSI MPD. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita harus sudah mendownload aplikasi Flowgorithm pada laptop atau PC kita. Nah, di sini saya sudah mendownload, jadi bisa kita lanjut ke step berikutnya. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi Flowgorithm. Nah, jika kita mengeklik aplikasi Flowgorithm, kita langsung masuk dan berada pada tampilan seperti ini. Nah, di sini yang pertama saya akan mempraktikkan membuat flowchart menentukan volume bangun ruang. Nah, bangun ruang yang saya pilih di sini adalah bangun ruang tabung. Nah, bagaimana caranya? Bisa dilihat step by step yang saya lakukan. Yang pertama, kita sudah dapat tampilan pertama dari aplikasi Flowgorithm. Ada main dan ada end. Nah, apa yang pertama kita lakukan? Kita klik tanda panah di sini. Kemudian kita pilih variabel declare atau deklarasi. Nah, karena kita tadi sudah menentukan ya, apa yang ingin kita buat, flowchart apa yang ingin kita buat, maka kita harus deklarasikan. Nah, karena saya di sini ingin membuat flowchart untuk menentukan volume bangun ruang tabung, maka deklarasi yang harus saya isi adalah P, R atau jari-jari lingkaran di alas tabung, kemudian tinggi di sini adalah tinggi tabung, dan volume. Nah, jadi sebelum membuat flowchart, kita harus tahu apa saja yang perlu dideklarasikan. Nah, kemudian kita masukkan ke variabel deklarasi ini, kita pilih real. Oke. Kemudian, jika sudah, kita langsung masuk ke step berikutnya. Kita tekan tanda panah lagi, kemudian kita input. Nah, kita langsung menginput nilai P yang pertama untuk menentukan volume dari bangun ruang tabung ini. Selanjutnya, masih dengan cara yang sama, kita pilih statement input. Kita input R atau jari-jari lingkaran. Kemudian masih kita input lagi adalah tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi tabung. Kemudian kita pilih statement assign untuk memberikan perintah kepada program untuk dapat menyelesaikan rumus yang kita buat. Nah, variabel di sini adalah volume karena yang kita cari adalah volume. Kemudian kita masukkan rumus dari volume bangun ruang tabung. Ada P dikali dengan jari-jari, dikali dengan jari-jari, dan dikali dengan tinggi tabung. Oke. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk memberikan output pada program. Kita pilih main di paling atas, panah di bawah main, kita pilih output. Output apa yang ingin kita cari? Output apa yang ingin kita hasilkan? Apa yang kita harapkan begitu. Kemudian jika bahasanya adalah bahasa di luar bahasa matematis, kita harus menggunakan petik 2 di awal dan di akhir kalimat. Nah, di sini output yang saya inginkan adalah menentukan volume bangun ruang tabung. Oke. Setelah itu
dari output kita sudah deklarasikan juga, kita langsung tambahkan output di sini. Setelah dideklarasikan, kita meminta untuk masukkan nilai Pi. Oke, jangan lupa menggunakan tanda petik 2 di awal dan di akhir kalimat karena ini bukan merupakan bahasa matematis gitu. Kemudian kita output masukkan Pi, kemudian kita sudah input Pi. Selanjutnya pada panah di sini kita masukkan output yaitu masukkan R atau jari lingkaran. Oke, setelah itu kita sudah input R atau jari-jari lingkaran. Output yang kita ingin masukkan lagi adalah masukkan tinggi tabung. Oke, setelah itu kita input tinggi dan bisa langsung nih komputer bisa bekerja proses hasil dari rumus yang sudah kita perintahkan. Nah, kemudian di panah yang terakhir output yang kita hasilkan adalah volume. Berapa sih volume dari bangun ruang tabung dengan nilai-nilai Pi, nilai R, dan tinggi yang sudah kita masukkan, seperti itu. Baik, di sini untuk flowchart-nya sudah jadi. Namun kita harus memastikan bahwa flowchart ini bekerja atau berfungsi dengan baik dan tepat. Maka dari itu, kita harus cek melalui icon run di pojok kiri atas, kita pilih, coba kita untuk memasukkan angka apakah nilainya benar atau tidak, seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi, mendapatkan perintah untuk memasukkan Pi di sini. Seperti yang kita ketahui, nilai Pi adalah 3,14. Kemudian perintah yang kedua adalah masukkan R atau jari-jari lingkaran. Kita pilih jari-jari lingkarannya 5 cm misalkan. Kemudian kita diminta untuk memasukkan tinggi tabung, misalkan tingginya adalah 15 cm. Nah, di sini sudah muncul hasil volume dari bangun ruang tabung dengan nilai-nilai Pi, nilai R, dan nilai tinggi tabung yang sudah kita input. Nah, di sini benar bahwa volume bangun ruang tabung dengan Pi 3,14 dengan jari-jari lingkaran 5 dan tinggi tabungnya 15 adalah menghasilkan 1177,5. Nah, seperti itu. Berarti jika hasilnya sudah benar, kalimat-kalimat atau perintah-perintah yang kita masukkan melalui flowchart ini sudah dapat digunakan dengan baik dan insya Allah menghasilkan hasil yang akurat tentunya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Teruslah belajar. Selamat bertemu pada video selanjutnya.